Dengan suara masih semangat ya, suaranya juga bagus. Semangat. Baik, kita akan mendengarkan kesaksian dari hambanya. Kita mau angkat satu pujian. Apa langsung? Oh iya, saya serahkan kepada Bapak Rudi. Oh, satu pujian. Baik, oke. Sumber kekuatan kita hanya kita temukan di dalam Tuhan Yesus ini. Dia penolong kita yang setia. Bagian kita hanya kita percaya dan berserah kepada-Nya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Penolong yang selalu setia. Atas hadirat-Mu pada sore hari ini di tempat ini ya Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan Engkau lewat puji-pujian ya Tuhan. Kini saatnya juga kami mau mendengar sebagian daripada isi hati-Mu pada sore hari ini di tempat ini ya Tuhan. Kuduskan,
sucikan, layakkan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Pakai lidah bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan sebagian daripada isi hati-Mu ya Tuhan. Kami sepakat, kami sehati ya Tuhan, setiap kuasa, setiap pikiran yang bukan datang daripada-Mu Tuhan, kami usir, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus beracara bersama kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah di tempat ini ya Tuhan. Tidak satu detik pun hamba mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan. Semua hormat, kemuliaan, keagungan hanya milik-Mu saja ya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Saudara-saudari, bapak-bapak, ibu terkasih yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita katakan amin. Ya, shalom. Selamat sore bapak-bapak, ibu-ibu terkasih. Mungkin sebagian sudah kenal karena saya sudah beberapa kali melayani di tempat ini. Sewaktu saya baru bertobat, baru terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pikir ikut Tuhan ini pasti hidupnya diberkati. Saya dilahirkan dalam satu keluarga besar, 13 bersaudara, dan puji Tuhan, jadi waktu saya pertama kali terima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat saya, karena dulu saya adalah seorang penyembah berhala yang sangat kuat sekali, Gunung Kawi 5-6 kali, dan dalam usia yang masih sangat muda saya sudah ditabiskan sebagai seorang hangcu, seorang pendeta muda di vihara terbesar di kota Palembang. Jadi setiap minggu saya yang memimpin orang ibadah. Kalau yang cewek sebelah sini, cowok sebelah sana, kita pakai jubah putih gitu, berlutut gitu. Dan saya setelah melalui satu peristiwa, saya mengalami perjumpaan secara pribadi begitu banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang bagi manusia mustahil, tiada mustahil bagi Tuhan. Dan waktu itu saya mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pikir kalau ikut Tuhan, terima Yesus, pasti hidup saya lebih diberkati. Pasti saya tidak sakit-sakitan, ekonomi saya pasti naik terus dan tidak pernah turun. Itu yang ada dalam benak saya, saudara-saudara. Tetapi dengan berjalannya waktu baru kasih mula-mula memang luar biasa, saudara-saudara. Banyak sekali hal-hal yang baik, banyak sekali mujizat-mujizat yang saya rasakan di dalam ikut Tuhan. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, itu bayi itu menanjak dewasa, saudara-saudara. Rupanya tidak seperti yang saya bayangkan, bapak-bapak, ibu-ibu. Mulai hidup ini banyak sekali problem, pengalaman yang kadang-kadang di luar ekspektasi saya gitu. Saya berdoa minta kesehatan, tapi yang datang sakit penyakit. Saya berdoa minta bisnis saya diberkati, justru saya kebobolan banyak sekali, saudara-saudara. Nah, di situ saya mulai banyak kepahitan demi kepahitan. Lalu mungkin saudara-saudari bertanya, kalau begitu apa bedanya jadi Kristen sama enggak Kristen? Apa bedanya jadi orang percaya sama tidak percaya? Ya, jadi firman Tuhan tidak menjanjikan bahwa ikut Tuhan itu tidak pernah akan ada masalah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia itu yaitu Yesus Kristus. Nah, dengan berjalannya waktu, saudara-saudara, memang gak gampang. Ikut Tuhan juga gak gampang. Saya mulai bertanya-tanya, kalau begitu apa bedanya? Jadi orang Kristen sama non-Kristen, ikut Tuhan sama enggak ikut Tuhan.
rupanya beda sekali saudara-saudara. Sewaktu saya di luar Tuhan, tetap ada masalah saudara-saudara. Ya hidup ini penuh masalah. Kalau nggak mau ada masalah, kata teman saya, mati saja gitu. Hidup ini pasti ada masalah, cuma bedanya di dalam Tuhan, masalah boleh datang silih berganti. Selama Bapak Ibu dan saya berjalan seturut firman Tuhan, itu pasti ada jalan keluarnya saudara-saudara. Karena Tuhan kita tidak pernah menutup satu jalan tanpa buka jalan yang lain. Ya, waktu saya di luar Tuhan, masalah datang, itu saya larinya ke mabuk-mabukan. Saya larinya ke dunia malam. Jadi perokok berat, peminum berat, bukan menyelesaikan masalah, malah besoknya datang masalah baru, kepala jadi pusing. Jadi nggak bisa kerja secara maksimal saudara-saudara. Nah, sewaktu saya semakin sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, masalah semakin berat saudara-saudara. Ya, saya berdoa Tuhan, ya istilah kita cuping-an gitu, minta damai sejahtera, minta aman-aman. Yang pertama datang yaitu justru garasi rumah saya, mobil yang baru saya beli belum sampai 3 bulan, hancur total saudara-saudara. Mungkin ibu bisa. Itu masalah ini sangat berat dalam hidup saya saudara-saudara. Ya, jadi tetangga saya ini bangunannya bangunan tua. Bangunan tua sebenarnya saya udah peringati dia. Setahun sebelum peristiwa ini terjadi, saya udah peringati dia. Ini genteng dia tuh ambruk gitu loh. Jadi bangunan saya ini panjang sekali. Pak Han kemarin ke situ, Pak Kur juga pernah ke situ. Itu 75 meter panjangnya. Jadi tempat saya 4 lantai. Nah, waktu genteng dia ini hancur, ambruk, itu nggak ada pengaruh ke saya karena itu di tengah-tengah. Jadi saya 4 lantai, dia di istilahnya di bawah. Jadi ambruknya itu tengah malam saudara-saudara. Waktu ambruk, besoknya paginya subuhnya saya lihat, wah genteng dia ambruk. Lalu saya foto, saya kirim ke pemiliknya. Saya bilang, Wan, ini bangunan lu harus dirobohkan semua, ini bahaya sekali. Tapi dia cuek saudara-saudara. Dia nggak ambil pusing. Ya saya pikir sudahlah, saya juga tidak terjadi kerugian apa-apa karena itu gentengnya itu ada di tengah-tengah bangunan saya. Lebih kurang setahun kemudian, itu persis tengah malam juga, jam 1 subuh, itu tembok dia itu, nah ini di depan, ini sebenarnya ini saya ambil gambar yang di sebelah kanan, ini mestinya yang di sebelah kiri. Jadi tembok dia ini roboh timpa garasi saya saudara-saudara. Ambruk ini semuanya. Dan di bawah ini ada mobil. Ini mobil baru saya beli 3 bulan dan kilometernya belum sampai 500. Iya. Ya mungkin ada gambar nextnya Bu. Tapi asuransi kan Pak. Ini jadi ambruk. Itu terjadi jam 1 tengah malam. Ini masih ada untung loh. Untung terjadi tengah malam. Kalau terjadi di jam kerja, ini sehari-hari anak istri saya dan karyawan-karyawan itu beraktivitas di sini. Jadi anak saya usaha online di sini. Ini kalau terjadi di jam kerja itu pasti banyak yang cedera atau meninggal. Nah ini terjadi tengah malam jam 1. Tiba-tiba bunyi seperti gempa bumi begitu, gedebuk dan lampu padam. Akhirnya saya ambil HP, saya nyalakan lampu lewat HP itu, saya turun ke lantai dasar ke garasi. Betapa kagetnya, saya nggak punya akses keluar karena ketutup besi semua. Plafon itu ambruk semua. Singkat cerita, saya telepon ke Polsek. Lalu ada dari pemadam datang, saya di rescue, itu besi dipotong. Sampai jam 4 subuh saya dan istri dievakuasi keluar.
bisa gambar selanjutnya. Ya, ini mobil yang hancur. Terus ada lagi Bu. Nah, ini pemiliknya ini. Ini pemiliknya saya kenal, tetangganya udah 20-an tahun. Selama ini menganggur. Pengangguran dia. Jadi beberapa kali saya ajak ke FGB juga Pak. Itu ibarat kain kering, kita peres sampai gimana juga nggak netes air gitu, karena dia pengangguran. Istrinya kerja di konveksi, anaknya 2 cewek cuma kerja biasa gitu. Waktu itu besoknya ya ada kepolisian datang, ada beberapa teman saya juga, Pak laporkan aja ini ada unsur kelalaian. Minimal kita tahan dulu 2 minggu untuk tekan dia, nanti diganti. Tapi istri saya bilang, sudahlah buat apa? Buat apa, dapat apa, untuk apa? Saya pikir juga untuk apalah gitu kan. Nanti kalau dia cilaka dan umurnya lebih senior dari saya, kalau dia ada apa-apa di tahanan, di polsek, kalau sampai celaka ya dosa juga saya pikir begitu. Ini berat sekali, sampai 1 tahun lebih itu saya baru bisa renov kembali. Karena waktu itu menjelang Idul Fitri nggak ada tukang lagi Bu, nggak ada tukang, terus dikerjain tukang lagi, ada yang sudah ambil uang kabur lagi. Wah, jadi bertubi-tubi itu problemnya itu berat sekali bagi saya. Nah, di saat saya lagi depresi, lagi stres berat, suatu hari saya nih sudah nggak bisa doa pagi lagi, udah ada beberapa pelayanan yang mengundang saya untuk sebagai pembicara. Saya tolak semua. Saya tolak semua karena sudah jujur aja, sukacita, damai sejahtera itu udah nggak ada. Nah, suatu hari siang itu kira-kira jam 2 siang itu panas sekali. Jadi saya dari sini, fungsi saya ini tempatnya di Pekojan Raya. Toko saya di Jembatan 5. Kalau biasanya anak saya di sini usaha untuk online. Kalau saya tokonya di Jembatan 5, jadi jalannya nggak jauh. Siang hari jam 2 siang itu saat saya lagi berat-beratnya, depresi berat. Saya dari Pekojan ini saya mau ke toko di Jembatan 5, saya jalan. Itu ada satu mobil yang setiap hari nangkringnya di depan pos polisi di lampu merah Jembatan 5. Nah, ini sebenarnya mobil ini sudah sering saya lewati. Di saat saya lagi depresi berat, saya berdoa, Tuhan gak pernah jawab saudara-saudara. Semakin saya ngeluh, semakin saya komplain, kayaknya semakin jauh gitu saya dari Tuhan. Tiba-tiba ini kayaknya Tuhan berbicara kepada saya. Ini benar loh, Tuhan gak audible bicara kepada saya, tapi lewat stiker ini. Mungkin saudara-saudari bacanya seperti biasa saja, tapi ini benar-benar saat saya lagi tertekan berat sekali, tiba-tiba stiker ini seperti berbicara kepada saya. Dan mobil ini, mobil yang sederhana sekali seperti angkot, saya rasa pemiliknya juga bukan orang Nasrani, juga bukan orang percaya, tapi nggak tahu dia bisa tempel stiker ini. Bersyukur jauh lebih baik daripada mengeluh. Itu tiba-tiba tak gitu loh. Dan di depan pospol itu saya tiba-tiba menangis gitu. Saya bilang, aduh Tuhan ampuni saya. Hampir selama berbulan-bulan saya selalu komplain dan keluar jujur aja adalah umpatan dan caci maki gitu. Dan tiba-tiba Tuhan bisa berbicara melalui stiker ini kepada saya, saudara-saudara. Nah, selang beberapa lama kemudian itu garasi saya bisa dibangun kembali. Walaupun kerugian secara materi itu cukup baik, saya pikir sudah hidup saya mulai dipulihkan, saya mulai melayani lagi. Saya punya satu kerinduan, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya punya satu kerinduan. Saya bilang, Tuhan, saya pengen pensiun. Udah hampir 30 tahun bisnis itu jenuh gitu.
Dan saat itu umur saya masih kisaran 55 apa 56. Saya pikir Tuhan PNS saja pensiun 58. Sekarang saya umur 60. Saya pikir saya mau pensiun dan saya mau melayani Tuhan. Tapi saya minta sama Tuhan, saya mau diberkati dulu Tuhan, keuangan saya. Minimal saya melayani itu saya nggak mau minta-minta gitu loh. Saya nggak mau minta-minta. Walaupun saya udah sering pelayanan di Singapura, di mana-mana dari rumah sakit ke rumah sakit, kadang-kala dikasih PK, dikasih amplop. Tapi itu PK itu saya sumbangkan lagi untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, saya pikir Tuhan berkati keuangan saya, berkati saya sehingga anak saja yang lanjuti bisnis saya, dan saya minimal ada pegangan lah gitu. Saya nggak mau minta-minta gitu. Atau apalagi sekarang pelayanan banyak menghalalkan segala cara. Saya sering tanya Pak Pur, lu punya deposito berapa di bank? Kenapa lu bisa lepas semua bisnis? Saya pengen belajar dari beliau. Enggak ada Pak Rudi, sumpah katanya. Enggak mungkin, saya bilang. Terus lu biaya hidup sehari-hari bagaimana? Enggak ada katanya. Saya berjalan aja di saat butuh. Wih, kedengarannya memang manis sekali. Saat butuh ada aja gitu kan ya. Saya bilang nggak mungkin lah, secara matematika juga kita harus berhikmat gitu. Ya, saya minta sama Tuhan minimal saya punya deposito berapa, bisnis anak yang jalankan. Saya mau keluar dari rutinitas bisnis ini, umur saya udah mau lakcap. Saya minta, saya pasang satu tenggat waktu itu sebelum lakcap. Bukannya bisnis itu bukan keuangan saya justru diberkati. Justru saya loss uang hampir 2 miliar saudara-saudara. Anak saya ini pergi main investasi bodong begitu, ketipu lagi. Apa itu yang ini Triki.com. Ini pusatnya di Karachi, Pakistan lagi, tempatnya Osama bin Laden. Bagaimana gua mau pergi target ke sana? Dia jadi pintar, mereka bilang top up point gitu kan. Pakai top up gitu. Anak saya diam-diam main begini. Pertama di angka puluhan juta dia kasih cuan sekian puluh %. Dengan label business to business ini sama aja dengan judi online. Karena ada menang ada kalah. Waktu dia menang terus dari puluhan juta jadi ratusan juta dia main. Sampai akhirnya di angka yang sudah lekat di mereka sampai eman, anak saya ini seperti orang kerasukan gitu. Ngotot sama saya, tipu sini. Dia baru ambil rumah di PIK 2. Dia bilang habis renovasi, jadi kontraktornya mau minta bayar 800 juta. Saya pikir tempat saya 75 meter, 4 lantai, saya renov aja nggak sampai gopek ya. Lu rumah segitu renov dari mana bisa 800 juta? Ya itulah betapa besar kasih seorang bapak kepada anaknya. Apalagi bapak di sorga. Saya bapak yang terbatas saja. Saya lihat anak saya habis cuci AC sekian unit, capek sekali. Saya pikir mau istirahat ke kamar, dia buntutin saya sampai ke kamar. Pak, tolonglah, siapa lagi yang mau nolong saya kalau bukan papa? Dia bilang, wih, hancur hati saya. BCA ada berapa, saya transfer ke dia. Akhirnya dalam jumlah yang cukup besar, saya harus ke bank China situ, China Construction Bank di Sleepy, untuk ambil cek kontan harus tarik sekian ratus, transfer ke dia. Jadi dia ditipu. Kalau lewat jam 1 lu belum transfer, ini poin lu hangus oleh Triki ini. Tunggu lagi jam 3. Jam 3 lagi juga nggak keluar, sampai besok juga nggak keluar. Mertua dia punya tabungan habis juga ludes buat dia. Istri dia punya kalung emas, cincin kawin segala macam digadai ke. Waduh, betul-betul itu. Jadi
Uang itu bukan 100% milik pribadi lagi, itu uang usaha, uang pabrik, uang perputaran bisnis. Bikin saya betul-betul sampai sekarang pun kalau ingat ini, tensi itu naik Pak, 180 jadi. Kita kumpulin cari setengah mati, dia habiskan dalam waktu cuma berapa hari. Saya bilang, Tuhan, gue minta diberkati, kok malah loss 2M. 2M bagi saya besar sekali, saudara-saudara. Bagi saya. Lalu saya ada kenalan seorang bapak polisi, kenal baik sekali dengan saya. Saya bilang, Pak, ini gimana? Nah, yuk lapor ke Bareskrim Cyber, bagian cyber. Lalu ibu itu saya telepon dia baik sekali, dia kasih tahu saya, Bu, saya bilang, ibu ini perwira di bagian cyber di Bareskrim Mabes Polri. Lalu beliau ngomong, saya tanya ibu ini, Bu, berapa besar harapan yang bisa kembali uang itu? Oh Pak, kira-kira 90%, 10%. Wah, saya senang sekali saya dengar 90%. Enggak Pak, 90% itu jangan harap bisa kembali. 10% itu mujizat, dia bilang. Saya nggak tahu ibu itu Kristen atau bukan. Hah? Bu, enggak, terbalik. Betul Pak. Jadi kita bicara bertiga, ada satu bagian penyidiknya. Pak, Bapak datang aja buat laporan. Nggak apa-apa, semakin banyak yang lapor. Saya bilang, Pak, banyak korbannya Pak. Oh, bukan banyak lagi Pak, ada yang puluhan M. Rupanya kalau yang M-an itu di Mabes Polri, di Bareskrim. Kalau yang ratusan juta itu di Polda. Saya baru tahu. Tapi begitu dengar persentasenya 90%, 10%, ciut saya, saudara-saudara. Dan ibu itu bilang, Pak, kami ini pengayom, Bapak datang kami harus tanggapi, kami harus lapor, kami harus layani laporan Bapak. Namun kalau Bapak dirasakan masih kurang keterangannya, kalau kami panggil Bapak harus datang lagi. Wah, saya pikir mau bolak-balik begitu kan repot. Anak saya pun nggak mau. Jadi hati-hati saudara-saudara. Rupanya banyak sekali korban-korbannya yang seperti ini. Saya ngamuk sama anak saya bilang gara-gara lu dampaknya, aduh saya mulai dari nol lagi, kalau enggak saya udah bisa pensiun gitu. Saya pikir udah selesai masalah ini, datang lagi masalah baru, dan sampai sekarang masih saya pemulihan, saudara-saudara. Ini Pak Kur paling tahu, dan saya nggak pernah lupa 20 April itu hari Minggu. Saya sama istri habis ibadah di CP, habis ibadah lalu kita ada pelayanan di Green Garden yang jemaatnya rata-rata pemulung semua. Jadi janji sama Pak Pur kira-kira jam 3:30 kita berangkat. Saya waktu itu selesai ibadah jam 1. Saya ngopi dulu di Excelso. Selesai seharian nggak ada apa-apa Pak Pur. Sehat-sehat saja. Lalu saya mampir di sini dari CP jalan ke Medit, saya mampir ke Alfa atau Indomaret. Saya beli permen jelly-jelly buat anak-anak di situ. Saya pikir biar mereka bisa diem. Lalu saya beli satu saset itu apa, Antamin. Nah saya minum Antamin padahal saya nggak masuk angin. Begitu saya naik panggung seperti begini, baru 5 menit. Ya Pak ya, di samping Bapak ini tiba-tiba dada saya ini melilit gitu, kayak ditusuk-tusuk dan keringat dingin. Tapi puji Tuhan masih sampai selesai Pak saya bicara di atas. Cuma saya duduk waktu itu, duduk di samping Bapak ini. Selesai bicara saya turun dan saya bilang sama istri saya, kayaknya saya nggak kuat lagi, kita pulang aja, saya bilang. Tadi pikir mau pulang ke apartemen, lalu di tengah jalan di mobil saya muntah, saudara-saudara. Untung ada kresek hitam Pak, jadi saya muntah di kresek. Saya bilang sama Pak Gembala itu, Pak siapa?
Saya bilang, Pak, tolong antar saya ke rumah sakit saja. Tadi pikir mau ke Pluit, namun anak saya tinggal di PIK, akhirnya dibawa ke rumah sakit PIK. Lalu diobservasi di IGD, bla bla bla. 4 hari saya dirawat inap di situ. 4 hari di situ tidak terdiagnosa sakit saya itu apa. Pertama kan pikir nih gejalanya jantung. Oleh dokter jantung itu di EKG sampai 3 kali, dia juga penasaran. Tidak ada penyumbatan, tidak ada apa-apa, dan fungsi jantung saya masih 77,7%. Itu angka yang sangat tinggi sekali. Baru mau saya tanya, dokter jantung itu ngomong, Pak, nggak ada seorang pun yang 100%. Baru mau saya tanya, dia bilang tidak ada seorang pun yang 100%. Mungkin cuma Yesus yang 100%. Bapak dalam kondisi sakit begini bisa 77,7 aja, itu satu hal yang luar biasa, dia bilang. Tapi saya bilang, kenapa saya sini sakit sekali, dililit terus gitu, dan demam. Lalu dia bilang ini bukan bagian saya, dia kasih ke dokter internis, dokter ahli darah juga. Dicek darah, dicek ini itu, saya selalu kan ditanya, saya selalu berpikir saya makan antangin itu kemungkinan sudah expired. Berdosa juga saya sama Pak produksi antangin itu. Saya selalu tuduh antangin itu, karena pikiran saya antangin itu sudah kadaluarsa, Pak. Dan saya tidak baca. Biasa barang udah mau kadaluarsa, mereka taruhnya deket teller gitu. Rupanya bukan gitu. Jadi 4 hari diobservasi, tidak terdiagnosa sakitnya apa. Keluar, lusanya saya berangkat ke Penang, ke Malaysia. Sama, 4 hari juga di situ, 5 dokter. Dokter prostat, dokter internis, dokter darah. Saya selalu bilang itu antangin. Jadi dicek darah saya apakah ada virus, ada kuman dan lain sebagainya. Bersih semuanya. Prostat saya juga tidak ada tumor, tidak ada apa-apa. Nah, saya bilang kenapa begini, demam. Jadi begitu diinfus obat antibiotik sama obat penurun panas, botolnya kecil, 1 jam habis, oke-oke aja. 2 jam kemudian demam lagi, infus lagi, dan seterusnya. Sampai akhirnya saya di CT scan, dimasuk ke dalam kapsul begini. Orang biasa sekali CT scan, saya sampai 4 kali. CT scan pertama dari sini ke sini, itu cuma 15 menit kira-kira. Tidak diketemukan, baik-baik saja. Yang kedua kali lagi di CT scan dari sini ke sini, terus dari mana ke mana, ketiga kali. Dan keempat kali yang terakhir itu sampai 1 jam lebih. Dalam kapsul itu 1 jam itu bukan sesuatu yang enak, saudara-saudara. Terus dari sini dimasukin selang gitu, obat itu seperti selang itu, air itu gitu. Jadi oleh yang bagian ini, suster-susternya ya mereka berkewajiban menjelaskan, Pak, nanti biasanya bisa alergi, gatal-gatal semua, badan Bapak bisa panas semua, atau bisa ini kayak kesengat listrik, dia bilang bisa sakit gini-gini. Wah, bikin saya tambah down, saudara-saudara. Saat itu saya sendirian, Pak, berangkat, Pak. Nggak ada yang dampingi saya. Saya sendirian. Nah, waktu 1 jam ini, dan berkali-kali yang luar biasa itu waktu diambil darah saya nggak tahu sudah berapa liter. Saya kurus sampai 8 kilo, saudara-saudara. Turun 8 kilo berat badan saya setelah dioperasi. Jadi waktu di ini diambil darah, saya jujur aja, orangnya sih galak, tapi kalau lihat jarum suntik lemes saya, saudara-saudara. Iya, lihat jarum lemes saya, belum ditusuk saya udah nggak berani lihat, tegang saya.
Jadi waktu dimasukkan ini katanya bisa panas, bisa alergi, bisa begini, bisa begitu. Saya selalu berdoa, itu doa saya paling panjang selama 28 hari di Pineng. 28 hari saya. Di ICU sampai 5-6 hari. Itu doa saya paling panjang, Pak. Waktu masuk cairan saya bilang, Roh Kudus, Engkau ada di samping saya. Engkau ada di samping saya. Kalau Engkau izinkan ini terjadi, luputkan saya dari rasa yang teror tadi, sakit begini-begini. Saya nggak ada rasa sakit. Suster itu juga kaget. Begitu selesai 1 jam lebih, haleluya. Saya bilang, apakah banyak yang berhasil lewatin ini? Enggak, banyak yang gagal, dia bilang. Anda kok nggak ada rasa ini itu ya? Ya saya bilang nggak ada. Cuma cairan masuk ada terasa, saya bilang. Nah, CT scan keempat kali yang hampir 1 jam itu baru ketahuan bahwa saya terserang oleh nama penyakitnya aorta. AORTA, aorta. Ini kalau bisa digedein gambarnya, jadi dia seperti question mark gitu, seperti tanda tanya gitu. Itu di belakang jantung, kalau orang bypass di depan. Jantungnya di depan, saya dibelah di sini, di black. Ada gambarnya. Saya di sini di black, digergaji, tapi bukan gergaji bangunan gitu saya rasa. Ya digergaji. Itu dia jelasin ke istri saya waktu saya siuman dari hari pertama. Jadi digergaji, ini si dokternya yang jelasin, ini dibuka. Lalu jantungnya dikeluarin, itu belakangnya diopok-opok, dicari yang bocornya di mana. Itu pasang apaan namanya? Rep apa? Rep ya. Ya, jadi belum apa-apa disuruh teken dulu loh Pak. Saya tanya dokter itu. Ini dokter jantung saya 2, satu dokter ahli bedah jantung, satu dokter jantung. Nah yang ahli bedah ini temperamennya tinggi lagi. Temperamennya tinggi, kita mau banyak tanya dia tuh kabur sudah. Saya disuruh tiup kayak balon itu, habis operasi mana kuat Pak, dimaki-maki dia. Wah saya pikir lu tunggu deh, kalau gua udah sembuh kita baru kita hitungan kan. Berat saudara-saudara, saya 28 hari di situ tuh, aduh hidup saya benar-benar urus 8 kilo. Tapi saya mau katakan Tuhan baik. Itu waktu di black itu, sebelum di black, sebelum dibelah, sebelum dioperasi, itu saya di kamar rawat inap. Asuransi saya kan 1 kamar 1 orang Pak, 1 kamar 1 pasien. Itu kamar penuh semua. Wah buka rumah sakit pasti cuan loh saudara-saudara Pak. No, saya ke mall-mallnya sepi. Di Pineng itu mallnya, padahal mallnya elit sekali. Mall apa yang terbesar di Pineng itu? Gerni. Di Gerni itu bagus sekali. Sepi mallnya, tapi rumah sakit mau bayar ngantri berjam-jam. Penuh. Nah kamar saya jadi akhirnya 1 kamar 2 orang. Suster itu jelaskan, Pak, ini kamar 1 orang punya full. Kalau Bapak tidak keberatan, sementara 1 kamar 2 orang. Nanti kalau ada yang sudah check out kosong baru kami pindahkan. Nah masalahnya ya suka nggak suka, saya harus setuju. Pindahlah akhirnya ke kamar dari emergency, kalau sini IGD, dari IGD pindah ke kamar rawat inap. 1 kamar 2 orang. Cilakanya itu yang 1 engkau itu sebelah saya itu tidurnya ngoroknya kencang sekali. Itu ngoroknya keras sekali. Saya udah keadaan capek sekali, keadaan lemah sekali, nggak bisa tidur Pak. Akhirnya saya pencet bel, saya komplain ke suster itu baru masuk, belum saya ngomong dia udah tahu. Bapak nggak bisa tidur kan katanya. Lah kok suster tahu? Ya itu dia bilang ngoroknya kencang sekali saudara-saudara.
Saya bilang, Bu, tolong dah, udah ada belum kamar sesuai yang saya bayar? Betul Pak, belum ada. Kalau ada pasti Bapak yang pertama kami kasih tahu. Dia bilang, kalau Bapak mau sementara, dia bilang di lantai yang sama tuh seberang ada satu kamar. Itu kosong, tapi itu juga untuk 2 pasien. Nah, kalau Bapak sementara mau tidur, mau istirahat daripada di sini, dia bilang pindah aja ke situ dulu. Tapi saya nggak janji. Kalau nanti ada yang masuk, jangan salahkan saya, dia bilang gitu. Karena itu memang kamar khusus 2 pasien. Sudahlah, buat gue pikir, mau nggak mau kan, asal gue bisa istirahat dulu. Lalu pindah Pak, ngomel saya, belum gosok gigi, belum ganti baju, koper tarik ke seberang lagi. Saya bilang, tolong loh Ses, saya capek sekali, saya bilang. Betul, nggak lama 10-15 menit ada satu keluarga masuk, suami istri sama mamanya, gemuk lagi mamanya, 3 orang. Jadi suami istri ini, si engkonya ini kena jantung juga. Nah itu cuma dipisahin sama gerai gitu aja, apa gorden gitu. Saya di sebelah ada bangku duduk gitu. Di samping ranjang saya ada bangku, tapi yang AI itu nggak ada bangku. Saya lihat kasihan kan, Encim itu kasihan saya lihat. Saya ambil kursi itu, saya kasih dia. Rupanya hal-hal kecil bisa kita lakukan. Lalu saya injili suami istri ini. Rupanya dia belum dalam Tuhan. Saya injili, pada gue sendiri juga lagi sakit. Saya injili dia, saya kasih kesaksian. Singkat cerita, hampir 2 jam saya injili dia. Lalu ada kamar kosong nih, suster sama security datang. Suster sama security datang, suruh saya cepat pindahlah kamar itu. Saya dapat kamar yang 1 orang 1 kamar. Tapi saya pikir udah tanggung ini tinggal closing, tinggal minta dia ngaku Yesus sebagai Tuhan, tinggal tumpangin tangan dia, tinggal doa. Jadi suster itu sama security itu nunggu di depan tuh lama sekali, nunggu saya injili. Dan di sana nginjili memang agak sensitif mereka. Ya susternya masih sepupu kita, warga pribumi sana. Dan security itu mungkin yang mau bantu tarik koper saya. Jadi suster itu ngomel-ngomel, tadi minta cepet-cepet dapat kamar, sekarang udah dapat kamar malah tuh yang tunda-tunda, katanya. Dia marah-marah bahasa Melayu kan. Nah puji Tuhan, nggak lama kemudian teman saya namanya John Chiang, dia asli orang Penang, dia datang. Saya bilang, John, dia bawa suami istri hamba Tuhan lagi, habis doain dari kamar lain. Nah saya bilang tuh tinggal closing doang ini. Saya nggak enak nih, susternya udah ngamuk-ngamuk, nanti kamar saya diserobot orang lain lagi. Dan puji Tuhan itu suami istri akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi kadang-kadang di luar dugaan kita, saudara-saudara. Pada sore ini saya mau katakan, di ICU saya lewati 5 hari itu bukan 1 hari yang gampang itu. Dimaki-maki suster sana lagi, suster sana ada beberapa kurang ajarnya minta ampun Pak. Mohon maaf, udah jelek lagi, gemuk lagi. Waduh, saya kan habis operasi itu haus luar biasa. Rupanya memang nggak boleh banyak minum. Itu ditakar pakai kayak cuma tutup sekecil itu. Tetesan doang itu. Iya. Jadi saya disuruh tiup itu balon itu terus. Mana kuat Pak tiup itu Pak. Jadi nggak sampai setengah, marah-marah dia. Sampai sumpahi saya cepet mati lagi dia. Benar. Waduh, saya bilang apa? Lu bilang apa? Tiba-tiba saya jadi sehat. Kurang ajar sekali. Akhirnya saya lapor ke kepala suster. Wah berat sekali saya saudara-saudara di situ. Dan betul saya tidak halusinasi. Ada Tuhan, ada setan. Di ICU itu saya hadapi berat sekali. Sudahlah, Tuhan kau sudah mati. Sangkali dia.
Kau sembah aku saja, aku sanggup sembuhin kau gitu. Mana kau minta ini dia kasih itu. Tidak ada sehelai rambutmu pun jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Wah, dia kutip ayat lagi, Pak. Dia kutip ayat lagi. Mana kau begini seizin Tuhan, dan Tuhan izinin. Ingat lagi ngomongan si suster itu, cepat matilah kau. Aduh, berat saudara-saudara, saya sini di blek, sini dilobangin 2, waktu mau ditarik itu pipanya itu, waduh. Terus mohon maaf di selangkangan ini di blek. Ini pun di black, di sini pun di black, tulang sini diambil untuk nyambung sini. Menderita sekali. Wah, yang setengah mati lagi mau keluar riak itu malam lagi Pak dikerjain, saat kita lagi capek mau tidur itu kayak kruk mau keluar riak, nggak bisa keluar. Yang you bilang pakai bantal itu, nah tekan nggak keluar. Tuhan tolong, Roh Kudus tolong bisa keluar riak ini. Enggak keluar. Kecapean berjam-jam mau tidur lagi, mulai lagi mau keluar lagi riak. Begitu keluar Pak, waduh kayak dapat lotre miliaran Pak saya Pak. Kayak dapat hadiah apa gitu. Setengah mati Pak. Setengah mati. Dan saya herannya, saya berdoa pada Tuhan, Tuhan kalau memang pulsa saya memang udah habis, cabut aja, jangan yang susah-susah begini. Saya sering keluar masuk ICU doain orang, jadi takut sendiri lihat orang. Iya, kalau bisa beberapa hamba Tuhan saya lihat yang setia, yang takut Tuhan, itu perginya tuh bagus sekali gitu loh, cepat gitu. Ponakan saya satu hari Minggu sudah mandi, bersih-bersih, jam 8 mau ke gereja, tiba-tiba keringat dingin, jantung juga kali. Lewat, tapi enak, cepat Pak gitu. Kayak saya begini Pak, 28 hari. Sampai hari ini masih pemulihan. Benar. Sore ini saya bisa berdiri depan bapak-bapak, ibu-ibu. Ini bukan karena saya gagah, bukan karena saya kuat, karena anugerah Tuhan. Cuma luar biasanya, saya tidak sampai menyangkali bahwa Yesus itu Tuhan. Mungkin saudara tidak merasakan seperti apa penderitaan saya. Garasi ambruk, mobil hancur, satu sesi udah lewat. Sesi kedua, anak saya lagi. Saya pikir udah mau pensiun, mau ikut pelayanan lebih sungguh-sungguh lagi, lebih banyak waktu lagi. 2M hilang. Sampai sekarang dampaknya masih harus saya tanggung. Ya dong. Utang tuh bukan ditengking dalam nama Yesus, bukan, utang tuh dibayar. Saya utang pabrik saya harus bayar. Ada lagi hamba Tuhan suami istri, jangan takut Pak Rudi, 2M itu kecil bagi Tuhan. Tuhan bisa lipat kali gandakan. Saya bilang, Bu, utang tuh harus saya bayar, bukan ditengking dalam nama Yesus. Kalau begitu semua enak aja. Ya, takut tahu siapa orang yang saya maksud. Jadi saya waktu itu mengalami begitu banyak masalah. Yang paling berat saya di ICU itu benar-benar jelas suara setan itu. Sangkalilah dia udah mati, doa lu nggak didengar. Kan semua sepengetahuan Tuhan apa yang terjadi di saat kita lagi sungguh-sungguh loh Pak. Lagi megang mic begini layanin Tuhan, tiba-tiba dilirik begitu. Kalau gua lagi di karaoke ada rambut panjang, nah itu gua dihajar, gua sesuai itu. Sesuai. Kalau gua lagi di tempat gedek-gedek dulu malah aman-aman aja. Ya, kalau nah ini banyak yang bapak-bapak ketawa, dia tahu maksud saya tuh di mana gitu. Ya kan Pak, wajar kalau kita lagi di tempat yang lampunya cuma 5 watt, banyak kuntilanak yang ini kita lagi serius, pegang mic lagi layani Tuhan, kok tiba-tiba kena serangan itu. Tapi saya percaya di balik ini semua
ada rencana Tuhan yang lebih besar bagi hidup saya. Nah, saya singkat saja saudara-saudara, bahwa ikut Tuhan bukan berarti kita tidak ada masalah. Masalah bisa datang silih berganti. Tapi bedanya, di dalam Tuhan ada masalah, kita cakap menanggung segala masalah itu, dan kita selalu diberikan jalan keluar. Karena Tuhan kita tidak pernah menutup satu jalan tanpa buka jalan yang lain, saudara-saudara. Saya mau katakan begini, saya pernah saksikan, saya pernah menderita satu penyakit. Sampai bolak-balik tiap minggu ke Singapura. Itu tidak ada obatnya, pernah disembuhkan Tuhan, dan sekarang juga mulai dipulihkan oleh Tuhan. Terus apakah saya nggak mati-mati lagi? Kita semua yang ada di sini pasti mati, saudara-saudara. Lazarus yang sudah mati 4 hari dibangkitkan Tuhan, mati juga. Anak Jairus yang sudah meninggal dibangkitkan Tuhan, sekarang juga sudah mati. Siapa yang mau masuk surga? Halo, nggak ada yang mau masuk surga. Harus mati dulu. Iya dong, harus mati dulu. Rumah kita bukan di sini, bapak-bapak, ibu-ibu. Di sini sementara, cuma minta sama Tuhan, Tuhan kalau bisa yang gampang dah, jangan di black, jangan keluar masuk ICU, nggak ada asuransi lagi. Saya begini habis sampai 1 M, saudara-saudara. Waduh, kalau nggak ada asuransi, babak belum saya. Udah anak habisin 2 M, ini 1 M lagi, 3 M. Saya nggak ada sebanyak itu. Kalau ember di toko saya banyak gitu. Kalau MM-an udah nggak ada, saudara-saudara. Ya, nah pada sore ini saya secara singkat aja saya mau bagikan satu firman Tuhan. Saya kasih judul segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia yaitu Yesus. Itu di Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat emas kita ada di ayat 13 ini, saudara-saudara. Rasul Paulus di Filipi berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, mungkin boleh saya definisikan atau saya terjemahkan, segala masalah, segala problem, segala pergumulan dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, seperti yang saudara-saudara ketahui, Rasul Paulus adalah salah satu rasul dari 12 murid Yesus yang paling diurapi. Di dalam firman Tuhan katakan itu pelayanannya luar biasa sekali, saudara-saudara. Kalau Rasul Paulus baru lewat, itu seperti mungkin tisu yang dia habis pakai dia buang, atau sapu tangan dia terjatuh, diambil aja, sakit apa aja sembuh. Begitu banyak mujizat-mujizat dan pelayanan-pelayanan yang luar biasa menyertai pelayanan Rasul Paulus, saudara-saudara. Nah, di Filipi Rasul Paulus katakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Di dalam segala hal dan dalam segala perkara dapat tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang seperti tadi saya katakan, saudara-saudara, Rasul Paulus ini pelayanannya luar biasa. Saya membaca satu buku tentang pelayanan Rasul Paulus, itu luar biasa sekali, saudara-saudara. Dan semua murid Yesus itu rata-rata matinya itu mengenaskan. Semuanya mengenaskan, saudara-saudara. Disiksa, ditikam, disalib terbalik, ya. Namun di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ke 9, 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ke 9, firman Tuhan katakan begini, dan supaya aku
Rasul Paulus, jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocor aku, supaya aku jangan meninggikan diri, jangan sombong. Jadi pelayanannya yang luar biasa itu, ya, buta melihat, lumpuh berjalan, bahkan yang mati sekalipun dibangkitkan. Itu bukan karena kekuatan dan kehebatan Rasul Paulus, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Nah, saya baca di buku itu didefinisikan, itu Rasul Paulus pun pada saatnya itu menderita satu penyakit yang kalau lagi kumat itu sakitnya luar biasa. Duri di dalam daging. Saya pernah kaki saya ini ketusuk satu lidi. Jadi saya cuma kasih kayak tayocing itu, kasih kayak betadine gitu. Nggak taunya saya nggak suntik tetanus. Besok lusanya, minggu depannya itu bernanah, Pak. Itu malamnya nggak bisa tidur, itu nyut. Nah, saya pikir, aduh betapa sakitnya ini yang si Rasul Paulus alami. Duri dalam daging. Di ayat 8 tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Rasul Paulus sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini firman Tuhan yang saya bacakan di Filipi dan 2 Korintus ini. Inilah yang menguatkan saya, saudara-saudara, untuk bisa tetap berdiri tegak dan berjalan di dalam Tuhan dan tidak menyangkali Tuhan. Apalagi kita baca kisah Ayub, itu lebih luar biasa lagi, saudara-saudara. Jadi terkadang-kadang kita semakin sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, dan saya percaya Tuhan tidak pernah mencobai melampaui kemampuan saya. Dia tahu kemampuan saya sebatas ini. Saya disuruh sangkali terus oleh si kunyuk itu. Betul, Pak, itu saya dengar. Saya pikir saya berhalusinasi, tidak. Ketemu lagi sama suster-suster yang sumpahi saya mati. Berhari-hari saya dikerjain di ICU lagi. Hausnya setengah mati, dikasih air cuma 1 tutup kecil itu, Pak. Wah, begitu pindah ke kamar rawat inap, saya minum sepuas saya. Itu betul-betul sengsara sekali. Tapi di saat-saat seperti itulah, hampir setiap detik, hampir setiap menit saya panggil nama Tuhan. Siapa lagi mau nolong kita? Siapa lagi mau nolong kita? Tapi ada luar biasanya juga. Begitu istri saya datang setelah saya dioperasi, nangis dia. Dia lihat saya sampai kurus begitu. Dan yang luar biasa lagi, hampir 38 tahun saya married, nggak pernah saya dimandiin oleh istri. Sekarang dimandiin, Pak. Dianduki, dilapi. Dia khawatir sekali, iya dimandiin, dilapi, kan asik juga saya pikir. Saya punya istri luar biasa sekali, saudara-saudara. Dulu saya kurang ajar sekali hidup saya. Tapi di saat saya lagi terpuruk seperti ini, hanya istri saya lah yang setia, yang betul-betul menguatkan saya, menopang hidup saya. Makanya jujur saya nggak berani bawa kemari, nanti dia besar kepala, Pak. Demikian saja kesaksian saya dan firman yang saya sampaikan. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Amin.